Baik, di sini kita akan melakukan simulasi mengenai gelombang berjalan. Ini adalah tampilan awal pada pet simulasinya. Pertama, kita atur terlebih dahulu untuk bagian ini, kita pilih osilasi. Dan untuk bagian yang ini, kita pilih tak berujung. Lalu kita centang penggaris supaya nanti kita bisa mengukur panjang gelombangnya. Dan ini kita pilih gerak lambat. Oke, pada simulasi ini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang atau lambda. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang. Dan yang ketiga yaitu pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Yang pertama, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang. Di mana di sini kita akan memvariasikan nilai dari frekuensi sehingga nantinya kita akan tahu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang yang didapat. Oke, yang pertama kita atur nilai amplitudonya sebesar 1 cm. Nah, lalu nilai redamannya 0 dan tegangannya kita pilih yang sedang. Oke. Untuk percobaan pertama, kita menggunakan frekuensi sebesar 1 Hz. Kita pilih 1 Hz. Sudah, setelah itu kita pause. Untuk mengukur panjang gelombang, bisa kita lakukan dari bukit ke bukit atau dari lembah ke lembah. Kita ukur sehingga panjang gelombang yang didapat yaitu 3,8 cm. Itu untuk percobaan yang pertama. Yang kedua, kita variasikan nilai frekuensinya menjadi 1,5 Hz. Lalu kita lanjutkan. Lalu kita pause. Lalu kita ukur panjang gelombangnya sebesar 2,8 cm. Tunggu, kita ulang. Oke, kita pause. Nah, sehingga panjang gelombang yang kita dapat yaitu 2,5 cm. Lalu, selanjutnya kita ubah lagi nilai frekuensinya sebesar 2 Hz. Lalu kita lanjutkan. Oke, lalu kita berhenti. Kita ukur panjang gelombang. Sehingga panjang gelombang yang didapat yaitu sebesar 1,9 cm. Jadi dari percobaan yang telah kita lakukan tadi dengan memvariasikan nilai frekuensinya, menunjukkan bahwa semakin besar nilai frekuensi yang kita berikan, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Itu artinya frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Lalu yang kedua, pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang. Pada percobaan yang kedua ini, kita akan memvariasikan
nilai dari amplitudo, di mana nilai dari frekuensi akan tetap. Di sini kita akan menggunakan nilai frekuensi sebesar 1,5 Hz. Dan kita memvariasikan nilai amplitudonya, di mana nilai redaman dan nilai tegangannya sama. Yang pertama kita menggunakan nilai amplitudo sebesar 0,25 cm. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu gelombangnya berjalan. Nah, setelah seperti itu kita stop. Lalu kita ukur panjang gelombangnya seperti biasa, dari bukit ke bukit atau dari lembah ke lembah. Nah, sehingga kita dapat panjang gelombangnya sebesar 2,5 cm. Lalu kita variasikan nilai amplitudonya menjadi 0,5 cm. Kita lanjutkan. Kita tunggu gelombangnya berjalan. Oke, kita stop. Kita ukur. Sehingga kita dapatkan panjang gelombangnya 2,5 cm. Kita lakukan untuk ketiga kalinya dengan nilai amplitudo 1,25 cm. Kita lanjutkan. Kita tunggu gelombangnya berjalan. Oke, kita stop. Oke, kita ukur panjang gelombang. Dan panjang gelombang untuk amplitudo 1,25 yaitu sebesar 2,5. Dari simulasi yang kita lakukan ini, kita dapat mengetahui bahwa pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang yaitu tidak ada. Artinya, mau seberapa besar pun amplitudo yang kita berikan, maka panjang gelombangnya akan sama. Artinya, amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang. Oke, yang ketiga yaitu pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Oke, di sini amplitudo akan memiliki nilai tetap yaitu sebesar 1 cm. Begitupun untuk frekuensi yaitu sebesar 1,50 Hz. Di sini kita hanya memvariasikan nilai dari tegangannya. Karena di sini kita ingin mengetahui pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang yang kita dapatkan. Oke, kita mulai pertama yaitu apabila tegangannya tinggi atau tegangannya besar, kita akan melihat berapa panjang gelombangnya. Kita tunggu gelombangnya berjalan. Oke, kita stop. Kita dapat hitung panjang gelombangnya sebesar 4,2 cm. Lalu kita ubah tegangannya menjadi nilai sedang. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu gelombangnya berjalan dan kita stop. Kita ukur kembali panjang gelombang yang kita dapatkan. Sehingga panjang gelombang yang kita dapatkan yaitu 2,5 cm. Dan yang terakhir, percobaan terakhirnya yaitu kita memvariasikan tegangannya bernilai kecil. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu gelombangnya berjalan.
Oke, setelah ini kita stop. Kita ukur. Nah, sehingga panjang gelombang yang kita dapat yaitu 0,9 cm. Dari percobaan ketiga kita, itu pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang menunjukkan bahwa semakin besar tegangan yang kita berikan, maka semakin besar panjang gelombang yang kita dapatkan. Artinya di sini tegangan mempengaruhi panjang gelombang yang kita dapat. Dan tegangan berbanding lurus dengan panjang gelombang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.